Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Bradika. Waktu pasti akan selalu berjalan. Seperti halnya jam yang ada di dinding teman-teman, atau di tangan teman-teman, atau yang ada di Windows teman-teman, atau di HP teman-teman. Nah, seperti halnya yang ada di Windows XP ini, jam pasti akan selalu berjalan. Karena akan menyesuaikan sama waktu yang sedang kita alami gitu. Tapi bagaimana jadinya kalau misalnya kita coba hentikan jam yang ada di Windows? Apakah bisa? Oke, ini bisa dilakukan di Windows manapun, termasuk di Windows 9X. Dan teman-teman jangan pernah lakukan hal ini di komputer asli teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, pertama, silakan teman-teman buka Notepad teman-teman terlebih dahulu. Karena di sini kita akan menggunakan metode menggunakan command prompt dengan membuat file bat. Nah, setelah itu silakan teman-teman kopikan skrip yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, setelah itu silakan pastekan dan hasilnya pasti akan seperti ini. Nah, setelah itu silakan teman-teman save as. Silakan simpan di tempat yang gampang, silakan bebas mau dimanapun itu, dan silakan kasih nama apapun itu ya. Silakan mau apapun itu bebas ya teman-teman. Dan jangan lupa kasih ekstensi dengan nama seperti ini, .bat. Dan jangan lupa save as type-nya juga harus dibuat all files agar bisa tersimpan menjadi file bat. Setelah itu silakan teman-teman simpan, save, dan silakan close untuk notepad-nya. Oke, sekarang kita akan lihat apakah benar jamnya bisa berhenti. Oke, sekarang kita akan lakukan. Apapun, kita klik 2 kali, dan seperti inilah jadinya. Oke, ini saya bergerak ya. Sini saya tidak berhenti ya. Dan juga Windows-nya ini masih tetap berjalan nih. Dan kita lihat nih, dari Task Manager juga di sini masih berjalan. Oke, normal ya di sini ya. CPU usage-nya oke, agak tinggi ya ternyata ya teman-teman. Oke, ini kalau biasanya saya kalau misalnya menggunakan Windows XP, usage dari CPU-nya pasti paling maksimal tuh cuma 10% kalau misalnya lagi idle seperti ini. Tapi ini kok sangat tinggi sekali. Ini menjadi suatu hal yang aneh ya. Nah, inilah hasil dari eksperimen kita kali ini. Oke, tuh jamnya tadi mau bergerak tuh teman-teman tuh. Lihat ya. Mungkin teman-teman tadi ngelihat ya. Ini jamnya kita hentikan secara paksa. Jadi bisa dibilang ini kalau misalnya teman-teman lihat dari file bat-nya, nih kurang lebih di sini ya. Oke, kita edit. Di sini kita menggunakan metode loop gitu ya bisa dibilang. Jadi kalau misalnya teman-teman sadar gitu ya, kita di sini sebenarnya tidak menghentikan waktu. Mungkin memang teman-teman di sini melihat kalau jamnya ini kita hentikan gitu ya. Mungkin kurang lebih kayak gini lah ya. Jamnya kita hentikan. Ini dari tadi jamnya berhenti seperti ini. Sebenarnya ini tidak kita hentikan, tapi kita loop. Di mana jamnya ini akan selalu terus seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya 9 lebih 02 lebih 19, nah ini harusnya kan ke 20. Harusnya secara otomatis sudah seperti itu. Tapi karena kita loop jadi 19, kita ubah, kita paksa gitu ya, 19, maka akhirnya, Task Manager kita juga usage-nya menjadi tinggi nih di bagian CPU usage history-nya nih. Nah, ini di sini mulai agak sedikit membiasa tuh kan, tadi ada mulai agak turun, tapi menjadi seperti ini lagi. Ya, ini tinggi karena kita ngeloop tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi, ingat ya teman-teman, jangan pernah coba hal ini di komputer asli teman-teman. Nah, apakah normal untuk digunakan? Normal sekali teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin coba gitu ya sambil browsingan, misalnya atau sambil buka Windows Media Player, bisa semuanya teman-teman. Dengan normal tanpa adanya cacat apapun. Oke, mungkin sekarang kita coba untuk buka file Notepad lah ya. Terus kita ketik apapun. Terus sekarang coba untuk kita save. Oke, misalnya namanya apapun itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat apakah di sini propertiesnya akan berubah. Oke, sekarang kita lihat, oh, jamnya masih sama ya teman-teman. Jadi ternyata ini juga mempengaruhi teman-teman kalau misalnya nge-save file gitu. Jadi di sini kurang lebih jamnya akan selalu seperti ini terus gitu ya, seperti itu. Dan apa yang akan terjadi kalau misalnya kita close CMD-nya? Oke, jamnya ternyata masih berjalan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk menghentikan jam. Jadi CMD-nya jangan sampai di close ya teman-teman. Harus selalu dibuka gitu ya, agar bisa waktunya bisa berhenti gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini ya, misalnya nih. Ini berhenti ya, seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita close CMD-nya, maka jamnya
akan berjalan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman bisa coba di komputer yang bukan asli ya. Jangan di komputer asli karena ini akan sedikit berbahaya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, ya Sen dan Bradika, see you next time. Guys, ini ada Windows 15. X. Wah, Windows 15 loh. 12, 13, 14 aja belum ada, guys. Tapi bentar. Pak, katanya Windows 15, tapi di sini tulisannya 98, guys. Bentar, aku ini harus menghindar tuh. 98, guys. Wah, yang bener yang mana sih? Loh. Jadi Anda maunya apa? Bentar, aku pakai sarung tangan dulu, guys, karena tanganku basah, guys. Udah, kita lihat dulu ya. Kita start, kita lihat. Ini bahasa apa sih, guys? Pak, dikasih bahasa apa sih? Rusia, guys. Tapi apa? Aku belum belajar bahasa Rusia, Pak. Bentar dulu, kita coba winner. Nggak bisa dipencet-pencet semua, guys. Iya. Loh. Pak, nggak bisa dipencet, guys. Startnya juga kepotong kepalanya. Tuh, lihat, kepalanya juga kepotong, Pak. Coba kita pencet start lagi. Terus yang di bawah ini nih, di bawah guys, ini pencetan apa ini? Jam 11 lebih 11. Terus ini apa nih? Nggak bisa dipencet apa-apa, guys. Start di bawahnya nggak bisa pencet apa-apa. Klik kanan. Pak, klik kanan nggak bisa, guys. Oh ya udah, kita coba deh. Di bagian apa namanya? Bagian ikonnya. Kita juga masih penasaran Windows 15 itu konsepnya bagaimana sih? Kok kayak lebih retro kayak Windows 98 ya? Aku juga masih penasaran ini. Apakah benar? Kita lihat tuh. Jadi kayak Windows 7 sama Windows Vista ya. Katanya Windows 15, tapi Windows 98. Tapi lihat dari tampilannya, iya tadi start menunya juga kayak Windows 7, Windows Vista. Iya, guys. Ini apa sih yang benar sih, Pak? Yuk, konsepnya gimana sih? Coba kita pencet apa? Pak, nggak bisa dipencet semua, guys. 0,001 TB itu tulisannya apa sih, guys? Aku nggak ngerti, guys. Ada yang bisa ngertiin artinya main, guys? Juga bingung, coba. Aku pencet drive-nya ternyata bisa, guys. Data.bin sama IECPL-HAP. Tulisan bener sih, Pak. Aku bukan orang Rusia jadi nggak tahu ya, Pak. Lulu. Ini tulisannya apa sih? Bentar, bisa dipencet nggak sih? Pak, bisa dipencet, guys. Tapi ini artinya apa sih, Pak? Oh iya, pas, guys. Aku lagi pakai sarung tangan. Udah, kita coba buka pakai translate ya. Kan zaman sekarang udah canggih ya. Oke, bentar. Kamu gak usah pusing ya. Kamu gak usah pusing. Kita pakai detect language. Kita coba pakai bahasa Indonesia. Aku pasti penasaran. Coba buka Google Lens. Yang mana kameranya? Oke, per kamera. Aku bingung. Kamu tulisannya apa sih? Loh, bentar. Kita lihat dulu, guys. Take the worst, oke. Memori unduhan. Katanya tulisannya gitu, guys. Ini tulisan yang ini nih paling gede. Memori unduhan. Bahasa Rusia, bener, guys. Memori unduhan R. Tapi unduhan R, aku bingung, guys. Maksudnya apa ya? Coba kita next dulu, guys. Kita next dulu. Mau unduh memori, guys. Loh. Bentar. Ini apa tulisannya, guys? Kiga, Bentar, tapi aku juga penasaran tuh yang di belakangnya tulisannya ada sesuatu. Tidak ada yang berhasil. Ini, guys, yang ini tulisannya yang ini, guys. Tuh. Kok ada yang berhasil sih? Coba. Tidak ada yang berhasil. Apakah Anda ingin bermain versi Castrated itu apa, guys? Tulisannya bener, guys. Ini kayak gini, guys. Berarti ini apa, Pak? Ini game apa, guys? Coba kita buat chat ya. Aduh, ya Allah. Ini game apa maksudnya bermain versi itu? Coba kita. Pak, ini apa, guys? Bisa digaris? Bisa, guys. Kita ke sini kalah nggak sih? Aku tuh ada apa gitu, Pak? Pak, gambar tuh. Pak, tapi mulai serem, guys. Itu tulisannya apa sih yang di atas, guys? Coba. CTEBDBE perpelpan kata tuh. Cepet, itu tulisannya apa ini, Pak? Cepet, Pak. Translate, Pak. Tembak, blast off. Balas off. Ditembak, guys. Harus ditembak. Pak, pencet tembakannya pencet apa? Loh. Tembaknya pencet apa, guys? Pak, tembaknya pencet apa dulu? Nggak bisa dipencet, guys.
pencet shift bisa, guys. Pak, ini maksudnya apa sih, Pak? Nggak jelas banget sih. Pak, nggak jelas banget. Ini apa sih maksudnya? Coba restart dulu, guys. Windows 15 kok aneh sih. Restart dulu. Udah, aku restart dulu. Ini apaan sih? Kirain aku bakal serem gitu. Ternyata bakal, ya Allah. Udah. Aku nggak ngerti tadi nembaknya pencet apa. Aku coba semua nggak bisa, guys. Udah, kita coba ke ini recycle. Ini, guys. Gambarnya kayak keranjang sih. Udah, aku bisa, guys. Nggak bisa apa-apa. Loh. Ini Windows 15 emang fiturnya kurang lengkap ini ya, Pak? Bentar, aku jadi bingung. Ini bisa dipencet kah? Terus ini, bentar, ini nggak bisa gitu, Pak. Coba aku masih penasaran sama game yang tadi, guys. Ini mana sih pencetannya? Ini kan tuh bisa langsung, guys. Data bin, coba kita pencet data bin. Oke, memory error. Sebentar, tulisan yang di atas apa, guys? Aku belum tahu artinya. Coba yang di atas apa nih? Yang di atas, Anda memiliki sedikit atau dalam kurung jujur atau tidak. Loh, jujur apa, Pak, maksudnya, Pak? Anda memiliki sedikit jujur atau tidak mengatakan. Jujur tidak. Anda dapat mengunduhnya dari internet. Unduh memori. Boleh, tulisan unduh memori sih, guys. Tapi maksudnya memori apa sih? Terus katanya gagal. Oke, tuh gagal kan, bener kan? Terus ngapain? Pak, pencet apa gitu? Bla. Pencet apa gitu, Pak? Pak, pencet apa, Pak? Aku mau main, guys. Loh, Pak, pencet apa gitu, Pak? Pak, aku udah pencet semua nih, guys. Gak bisa, guys. Makanya kata aku juga. Pak, tembak, Pak. Iya, tembak. Cepet. Tuh. Pencet sih gak bisa, guys. Gak bisa apa-apa. Mau nembak kayak gimana, Pak? Nggak bisa, guys. Pencet apa ini? Jadi Windows 15 ini faedahnya apa sih, Pak? Windows 12, 13, 14 belum keluar, 15 sudah langsung keluar. Lah, Bapak maunya apa sih? Kolaborasi masterpieceku bareng mie sedap, ahlinya rasa. Minyak pipih lebih lebar, bikin bumbunya lebih meresap. Sambal merahnya, racikanku bareng mie sedap. Mie goreng yang terasa bedanya, dari suapan pertama. Ini resep kreasiku bareng mie sedap yang full of taste. Taburkan kemesan kriuk. Perfect. Mie sedap alaku pertama di Indonesia. Minyak pipih, lebar dan kenyal. Unik, enak banget. Sedap. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste. From my kitchen to yours. Try it now dari Wings Food.